Teman, untuk saya melaporkan praktek baik pemanfaatan TIK adaptif pada pembelajaran menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, resul, dan refleksi di lembaga kami TK Pertiwi 3 Tambak bersama BPGP Jawa Tengah. Yang pertama, situasi. Kondisi di lembaga kami, kondisi yang menjadi latar belakang masalah yaitu peserta didik kurang tertarik dengan pembelajaran yang hanya menggunakan media cetak saja. Perlu adanya inovasi dari guru yang menerapkan metode pembelajaran yang menarik sehingga dapat meningkatkan rasa ingin tahu yang tinggi dan meningkatkan antusias peserta didik dalam ikut serta dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, media ajar, proses pembelajaran secara kreatif, efektif, dan inovatif dengan menggunakan metode pembelajaran yang dapat menyenangkan dan menarik minat anak untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jenis media ajar yang digunakan dan alasan pemilihannya adalah yang pertama, Google Form. Ini untuk melakukan asesmen awal agar dapat mengetahui tingkat pengetahuan awal setiap peserta didik. Google Form ini mudah digunakan dan diakses. Selanjutnya kita menggunakan Canva untuk melakukan pemaparan materi yang akan dipelajari dengan lebih menarik untuk peserta didik, sehingga nanti peserta didik tidak merasa bosan. Selanjutnya Quizzes untuk melakukan asesmen sumatif agar tahu tingkat pencapaian keberhasilan pembelajaran tersebut pada hari tersebut. Selanjutnya tujuannya adalah satu, meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik dengan media pembelajaran yang menarik melalui TIK. Kedua, memberikan pengalaman belajar yang menarik, mudah dimengerti dan diterima serta berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran melalui TIK dan memaksimalkan kemajuan TIK. Selanjutnya tadi tantangan. Yang pertama, pembuatan media pembelajaran berbasis TIK yang adaptif. Yang kedua, pemanfaatan TIK dalam pembelajaran yang kurang optimal. Selanjutnya, pemilihan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang keempat, guru yang merasa kurang percaya diri dalam pembuatan media pembelajaran pemanfaatan TIK adaptif. Yang kelima, kesiapan guru dalam menyiapkan perangkat yaitu berupa laptop dan proyektor untuk menyampaikan materi karena lembaga belum memiliki proyektor. Yang keenam, mengatur posisi duduk anak supaya dapat melihat video dengan jelas yang sudah dipaparkan oleh guru. Yang selanjutnya, dalam kegiatan ini yang terlibat yaitu anak-anak kelompok B, guru sebagai fasilitator, ketiga rekan sejawat yaitu guru yang sudah membantu dalam terlaksananya kegiatan, yang keempat pengajar dari BPGP Jateng sebagai pembimbing dalam pelaksanaan pembelajaran ini. Ketiga yaitu aksi. Langkah-langkah yang dilakukan pendidik dalam memanfaatkan TIK dalam pembelajaran adalah satu, membuat modul ajar menggunakan TIK adaptif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, guru mempersiapkan segala kebutuhan sarana prasarana yang digunakan. Yang ketiga, peserta didik secara bergantian menjawab asesmen awal pembelajaran melalui Google Form. Yang keempat, persepsi dan materi
yang ditampilkan melalui Canva, serta guru memberikan pertanyaan-pertanyaan formatif untuk peserta didik. Yang kelima, berdiskusi tentang apa yang sudah didapatkan setelah melihat video pembelajaran. Yang keenam, melakukan kegiatan pembelajaran yang dapat menstimulasi kemampuan peserta didik melalui tema tersebut. Karena kalau di TK itu lebih dinilainya itu prosesnya, bukan hasil akhirnya, lebih ke kepribadiannya atau sikap-sikapnya dalam kegiatan tersebut. Yang selanjutnya asesmen sumatif dengan menggunakan quizzes. Yang selanjutnya evaluasi dan refleksi. Seterusnya penguatan materi dan rencana tindak lanjut. Di sini kami menggunakan strategi yang digunakan oleh guru untuk pemilihan metode pembelajaran adalah satu, melakukan pendekatan terhadap anak agar anak dapat terbuka terhadap gurunya, sehingga guru mengetahui hal-hal yang harus dilakukan untuk menumbuhkan minat anak dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, guru menentukan kegiatan yang tepat, menyenangkan, dan mampu menumbuhkan rasa ingin tahu dengan media pembelajaran TIK. Yang ketiga, memberikan penghargaan atau reward kepada anak yang mampu melakukan kegiatan dengan baik agar anak termotivasi dalam melakukan kegiatan. Yang selanjutnya, resul dan refleksi. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dirasa hasilnya efektif dapat dilihat dari yang satu, penerapan metode menggunakan media TIK ini dapat membantu anak dalam menumbuhkan rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua, pemilihan metode menggunakan media TIK efektif digunakan dalam meningkatkan rasa ingin tahu anak karena anak sangat antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Yang selanjutnya, kegiatan yang berpusat pada anak sangat meningkatkan keaktifan peserta didik ketika proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat menyenangkan dan lebih antusias ketimbang hanya menggunakan media cetak saja. Anak-anak antusias dan tertarik dalam mengikuti pembelajaran dikarenakan guru merancang pembelajaran yang lebih menarik sehingga mampu diikuti peserta didik. Penggunaan media TIK dan video yang menarik sesuai dengan tema sehingga anak-anak akan berkomunikasi dan berempati satu sama lain. Anak menjadi sangat senang dan bergegas untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemanfaatan TIK, yaitu satu, modul ajar atau perencanaan pelaksanaan pembelajaran menggunakan TIK adaptif yang dibuat. Kedua, adanya dukungan dan keterlibatan pendidik dengan kepala sekolah, teman sejawat, peserta didik, dan orang tua. Yang ketiga, media pembelajaran yang digunakan lebih inovatif, interaktif, dan efisien. Yang keempat, guru yang mau belajar. Karena di daerah kami itu banyak sekali guru-guru yang tidak ingin mengupgrade kemampuannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan pemanfaatan TIK adalah satu, peserta didik yang masih taman kanak-kanak tidak memungkinkan untuk membawa alat elektronik dari rumah. Kedua, kurangnya sarana prasarana yang ada di lembaga kami karena hanya memiliki satu laptop dan tidak mempunyai proyektor. Yang ketiga, tidak ada jaringan internet WiFi sehingga mengharuskan menggunakan kuota internet guru itu sendiri. Tetapi kalau itu nanti mati lampu ya sudah, sinyal juga hilang semua. Keempat, adanya tugas tambahan yang lumayan menyita waktu sehingga memungkinkan tidak ada waktu untuk
membuat media pembelajaran TIK adaptif karena guru TK itu semua kegiatan yang mengerjakan yaitu hanya guru TK, tidak ada administrasi atau yang lain. Sama. Selanjutnya, pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah dilakukan oleh guru adalah guru menjadi lebih kreatif, bisa lebih berinovasi dalam menggunakan metode pembelajaran, memilih metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Yang selanjutnya, mencari cara untuk masalah sarana prasarana yang ada itu kita pinjam kemarin itu sampai pinjam ke IGTKI supaya proses pembelajaran kemarin itu berhasil. Yang selanjutnya, pendidik harus selalu belajar dan berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dan ucap, kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, monggo. Kalau tidak, terima kasih.